Halo, di video ini kita akan membahas tentang buah benda benda kotak yang ditempatkan di buah bidang miring, tapi bidang miringnya itu ikutan bergerak karena si permukaan bawahnya itu lantainya licin. Jadi pada saat si bidang miring ini jatuh kan seperti biasa bidang miring jatuh si benda kotaknya, tapi selain bendanya jatuh, ini juga ikut kedorong ke samping karena lantainya licin. Nah, bagaimana cara menentukan percepatan percepatan dari benda A. Benda A ini si bidang miringnya bermassa M, M besar. Itu benda A. M A sama dengan M besar. Sedangkan benda B itu yang kecil ini, di kotaknya itu, M kecil. Untuk posisinya itu sendiri, untuk posisi benda A dan posisi benda B, posisi benda B itu X, Y plus Y, Y, ya. Untuk posisi benda A, ini saya pakai U dan V. Sebenarnya bebas sih ini label aja mau apa, kita pakai apa X1, X2, ini Y1, ini Y2, itu bebas atau bisa pakai huruf besar, huruf kecil. Tapi biar gampang, ini pakai simbol yang berbeda saja. Yang benda A itu benda si bidang miringnya, benda B itu yang kotak. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih di bagian-bagian yang menjadi kendalanya. Kendala di sini untuk si ketinggian benda bidang miringnya itu nggak berubah kan, yang berubah itu ketinggian dari si M saja, soalnya M kecil akan menggelincir ke bawah. Y-nya akan berubah, ini akan berubah. Oh ini maaf, ini tuh J. Ini berubah, sedangkan ini enggak. Jadi V-nya itu akan selalu sama dengan 0. Maka V dotnya, V di sini bukan kecepatan ya, tapi posisi ketinggian dari benda A, titik A yang ini. Berarti di ujung kanan bawah dari bidang miring itu 0, berarti kecepatannya juga 0 dan percepatannya juga ya 0. Terus kendala yang selanjutnya adalah Y ini sama dengan U min X. U ini posisi dari titik A pada sumbu X ya, sedangkan X itu posisi sumbu X dari benda B, benda yang kecil, dikali tangan alfa. Alfa tuh ini, apa dikasih sudut nih, ini alfa sudut dari bidang miringnya. Kenapa bisa seperti ini? Kan kita tahu kalau tangan alfa, kita punya benda, samakan saja seperti ini, yang sudutnya alfa, maka tangan alfanya itu adalah sisi depannya ya dibagi sisi sampingnya. Sisi depannya di sini apa? Uh, ini kan si Y ini. Ini posisi benda B, benda yang kotak kecil nih. Tinggian dari B. Berarti Y dibagi ini. Di sisi miringnya. Sisi miringnya itu panjang sisi miringnya ya posisi X ini
jarak posisi X sampai posisi U. Ini X, ini U. Jarak ini itu sisi samping dari sudut X, U kurangi X, maaf, karena U lebih besar daripada X. U min X, ya. Jadi, Y-nya itu sama dengan U min X tangan alfa. Ini berarti kecepatan Y-nya tinggal turunkan. Sebentar, ini kita bisa distribusi dulu biar gampang. Tangan alfa, ini alfa, X, dan alfa. Berarti Y dot-nya U dot tangan alfa min X dot tangan alfa. Karena kita mau menyelesaikan ini menggunakan persamaan Lagrange ya, menggunakan mekanika Lagrange, berarti kan kita perlu T-nya. T-nya itu berarti tengah M yang kecil ya, benda kecil sama ditambah energi benda yang besarnya. Benda yang besar berarti 1/2 M besar U dot plus V dot. Nah, ini Y dot-nya kan kita udah dapat nih. Oh sebentar, ini kuadrat. Kan setengah mv kuadrat ya. Jadi kecepatan dikuadratkan. Kecepatan ini berarti kita mau cari kuadratnya. U dot kuadrat plus tangan kuadrat alfa tambah X kuadrat tangan kuadrat alfa kurangi 2 U dot X dot tangan kuadrat alfa. Ini kan banyak tangan kuadrat alfanya ya. Kita misalkan aja biar untuk mempermudah penulisan. Tangan kuadrat alfa itu sama dengan C. Karena ini konstanta ya, sudutnya nggak berubah-berubah. Jadi untuk menulisnya lebih gampang lagi, untuk menulisnya mudah, memudahkan penulisan, U C tambah X dot kuadrat C, ya, kurangi 2 U dot X dot C. Kita masukkan, kita substitusi ke energi kinetiknya. M X kuadrat tambah setengah M. Nah, sekarang Y-nya kan, berarti apa, Y dot kuadratnya. Y dot kuadratnya tuh yang ini. Setengah MC U dot kuadrat tambah setengah M X dot kuadrat kurangi M U dot X dot C. Ini bisa kita rapihkan. Yang mengandung X dot ini, yang mengandung U dot ini. Oh, ini juga mengandung X dot. Jadi kita bisa kelompokkan. Oke, 1/2 M X dot kuadrat tambah plus 1/2 M U dot kuadrat kurangi CM U dot X dot. Ini energi kinetiknya. Energi kinetik dari
benda kecil dan benda besar, yang si kotaknya dan benang miringnya. Sekarang untuk, benda untuk energi potensialnya itu Mg Y ditambah Mg V kan. Ini ketinggian dari benda B, ya benda yang kecilnya, ini ketinggian dari benda, bidang miringnya. Tapi karena V sama dengan 0, berarti ini 0, yang pengaruh cuma energi potensial dari kotaknya aja. Dan karena untuk Y, kita sudah dapat hubungannya di sini, hubungan Y dengan U dan X, kita copy, berarti energi potensialnya itu Mg kalikan, eee, karena tadi udah dimisalkan tangan kuadrat itu C, berarti tangan itu akar C ya. Jadi U min X kali akar C. Karena C sama dengan tangan kuadrat alfa. Berarti kita dapat Lagrangiannya atau fungsi Lagrange-nya sama dengan C plus 1 per 2, kita taruh rada di bawah saja biar bisa lebih enak lihatnya. C plus 1 per 2 M X dot kuadrat tambah C. Oh, sebentar, ada yang salah di sini. Ini M-nya M besar ya. Mana? Di di sini ada M. Nah, ada ini. Yang bagian sini kan tadi kita baru masukin yang ini aja ya. Berarti di sini kinetiknya salah. Kita ganti dulu. Nah, jadi si U-nya itu dikelompokkan, yang U ini dikelompokkan dengan ini. Jadi mungkin ke kalian yang bingung tadi, ya itu karena itu. Harusnya ada U yang dari kinetik benda besarnya. C plus 1 per 2 M X dot kuadrat tambah C M kecil tambah M besar, karena yang ini ya, yang ada M sama U dot kuadrat, yang ini U dot kuadratnya sama M besar. Per 2 U dot kuadrat kurangi C M U dot X dot. Nah, ini yang benar. Yang barusan salah. Berarti untuk Lagrangiannya plus M besar per 2 ini U dot kuadrat min C M U dot dot. Nah, persamaan Lagrange yang kita harus selesaikan
Ada 2. Kenapa? Karena ada 2 jenis variabel di sini, ada yang U, ada yang X. Oh, ini belum beres. Belum dikurangi potensialnya. Potensial kurangi M, G, akar CU, tambah MG, akar C, X. Ada 2 jenis variabel, yang X dan yang U. Ada yang U. Berarti ada 2 persamaan Lagrange. Pertama yang terhadap X, parsial L parsial X dot kurangi parsial X sama dengan 0. Nah, ini kita labeli persamaan 1 ya. Dan persamaan kedua, parsial U. N, L, U. Persamaan 2. Ini kita selesaikan persamaan yang 1 dulu. Persamaan 1 berarti kita cari L do X dot-nya, turunkan terhadap X dot. Ini yang ada dotnya apa aja? Yang ada X dot-nya ada 1, 2. Ada 2 suku yang mengandung X dot. Jadi 2 suku itu kita turunkan terhadap X dot. C plus 1 M X dot kurangi C M U dot. Berarti turunan lagi terhadap waktu dengan ini C plus 1 itu konstan ya. M X double dot kurangi C M U double dot. Karena C dan M itu konstan. Terus untuk suku keduanya, L do X yang mengandung X apa aja? Yang mengandung X di sini cuma 1 suku aja. Ini. Berarti MG akar C. Sehingga persamaan 1 jadi 1 M X double dot min C M U double dot min MG akar C sama dengan 0. Ya. Atau ininya bisa kita distribusi. C M X double dot plus M X double dot kurangi C M double dot min MG akar C sama 0. Nah, terus kita pengen persamaan yang kedua. Ini kita kasih nama apa ya? 1.1 aja. Karena berasal dari persamaan 1. Untuk persamaan 2,
Oh, ini ya, kita copy saja Lagrangian-nya. Taruh sini. L ke U dot, yang mengandung U dot apa aja? Yang mengandung U dot tuh ini dan ini. Berarti kita turunkan terhadap U dot menjadi CM, oh, CM plus M besar U dot kurangi C M X dot. Kalau kita turunkan terhadap waktu, jadi ini kan tetap konstan ya, kan? Dia nggak berubah. U dot, double dot, ya, berarti kurangi C M X double dot. Sekarang untuk suku kedua dari teman Lagrange kedua. L the U, turunkan terhadap U, yang ada U-nya apa aja di sini? Yang ada U di sini, ini satu doang. Berarti suku itu saja yang diturunkan terhadap UMG akar C, min MG akar C. Berarti persamaan 2, jadi M plus M besar, U double dot, kurangi CM, X double dot, plus MG akar C. Oh, di sini negatif ya, negatif. Karena negatif kurang negatif jadi plus ya. Ini jadi plus. Sedangkan yang sebelumnya yang, oh ini udah benar sih. Oke, kira yang sebelumnya salah. Kita distribusi CM U double dot tambah M besar U double dot min C M X double dot per MG akar C. Ini sama dengan 0. Dengan 0. Nah, dua persamaan ini, dua persamaan ini kita coba selesaikan secara bersamaan sebagai satu persamaan, sistem persamaan, kita eliminasi persamaan 1.1 dan 2.1. Jumlahkan, karena di sini ada yang hilang ya. Ini sama dengan ini, berarti coret ya. Terus apalagi yang sama? Yang sama tuh ini dengan ini hilang.
apalagi yang sama, ini negatif ini sama ini hilang, berarti oh, misalnya kalau jika ini persamaan 1.1 ditambah persamaan 2.1, jadi M(x) double dot ditambah M besar U double dot sama dengan 0. Ini kita kasih persamaan 3. Maaf, persamaan 3. Nah, persamaan 3 bisa kita substitusi ya. Persamaan 3 ke persamaan 2.1. 2.1 itu yang ini. Bukan 2.1, maaf. 1.1. Yang sebelumnya berarti. Persamaan 1.1, ya ini. Di sini ada MX ya. Berarti di sini MX double dot itu MX double dot sama dengan min MU double dot M besar. Ini yang kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Berarti kita dapat min M M besar U double dot dikurangi M U double dot kurangi CM kecil U double dot kurangi MG akar C sama dengan 0. Ini bisa kita rapikan, kelompokkan ini semua kan mengandung U double dot semua. Berarti jadi min negatifnya bisa kita keluarkan semua. C ini CM M plus ini dan ini bisa kita jadikan C+1 M ini U double dot. Ini yang ini kita pindahkan ke ruas kanan. Dengan MG akar C. Jadi kita dapat U-nya itu adalah min MG akar C per M plus C+1 M besar. Ini adalah percepatan dari bidang miringnya. Kalau kita pengen dapat percepatan yang kotaknya, persamaan apa yang si benda M kecil, benda B, itu berarti kita tinggal substitusi yang ini ya ke dalam persamaan yang ini, persamaan 3. Karena MX itu min M besar double dot ya, U double dot, berarti
X double dot itu min M per M kecil U double dot. Dan U double dot-nya tuh ini. Sehingga X double dot-nya itu M besar G, karena ini ya, ini dengan ini coret, MG per C per M plus C plus 1 M besar. Ini adalah percepatan sumbu X dari ini, dari benda B di kotaknya. Nah, kan kita pengen tahu percepatan benda A, itu bidang miring, dan percepatan benda B, yaitu si kotaknya. Percepatan benda A itu percepatan benda A di sumbu X, U double dot, I plus V double dot, arah J. Karena V double dot itu sudah di awal kita dapat, mana tadi, nah ini, V double dot-nya itu 0, berarti kecepatan A ini kan 0, ini 0, berarti min mg akar C. C itu kan tadi tangan kuadrat alfa ya. Jadi akar C itu tangan alfa bagi M tangan kuadrat alfa, karena C ini, mana barusan C-nya tangan kuadrat ya, plus, nah ini karena ada tangan kuadrat alfa plus 1 ya, yang bagian sini, ini tuh identitas sekant kuadrat alfa. Berarti ini sekant kuadrat alfa dikalikan dengan M besar. Ini arah I. Sedangkan untuk yang benda B, benda yang kecilnya itu X double dot I arah ini ya, Y double dot arah J, dan kita udah dapat X double dot-nya. Y double dot-nya gimana? Y double dot-nya berarti kita lihat dari hubungan yang sudah kita cari di atas. Nah ini baru Y single dot ya, Y dot biasa. Kita copy saja, copy. Ini Y single dot, berarti Y double dot-nya tinggal turunkan lagi terhadap waktu jadi U double dot tangan alfa min X double dot tangan alfa. Ini bisa kita sederhanakan jadi U min X ya, U double dot min X double dot kali tangan alfa. Berarti percepatan benda B itu X double dot arah I, berarti M
akar C, M plus, oh akar C-nya itu tangan alfa ya, tangan alfa per C, C-nya itu tangan alfa, tambah, ini tangannya tangan kuadrat. Tangan kuadrat plus 1, tangan kuadrat plus 1 itu secant kuadrat, kali M, berarti M tan kuadrat alfa, ini arah I, ditambah Y double dot-nya. Y double dot berarti U double dot plus U double dot dikurangi X double dot dikalikan tangan alfa. Ini menjadi ini kan dia U double dot kan sama dengan mana tadi? U double dot. Nah, ini. U double dot itu berarti sama dengan min, dari sini ya, dari sini. Min M kecil per M besar X double dot. Berarti Y double dot itu min M kecil per M besar X double dot min X double dot tangan alfa. Kita bisa keluarkan min X double dot M per M 1 kan alfa. Berarti ini sama lagi M, ini negatif ya berarti jadinya, karena Y double dot ini negatif X kali sekian, berarti ini jadi negatif M kecil per M besar. Sebentar kita cek apakah ya betul, M kecil per M besar tambah 1 tangan alfa dikali ini, berarti M besar G kali tangan alfa berarti dikuadratkan M tangan kuadrat alfa plus M besar tangan kuadrat alfa arah J. Ini percepatan benda B, percepatan titik B ya, di benda yang kecil atau yang kotak. Sedangkan ini percepatan benda miringnya, bidang miringnya. Oke, bye-bye.